Shalom Victorious People, jumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita berdoa bersama. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih untuk pagi yang boleh kami lalui. Kami percaya rahmat-Mu baru setiap pagi. Dan saatnya Bapa, kami mau belajar merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Roh Kudus mengurapi kami semua, memampukan untuk bukan hanya kami mengerti firman Allah, tapi lebih daripada itu menolong kami melakukannya. Inilah doa dan syukur kami kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan bagikan firman Allah dengan sebuah tema kebahagiaan orang-orang pilihan Allah. Kebahagiaan orang-orang pilihan Allah. Saya akan mengajak kita melihat firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sejatinya ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat Kristen mula-mula yang tersebar di beberapa tempat. Dan dari bacaan ini ada beberapa hal yang rindu saya sampaikan, dan kiranya renungan ini memberkati kita sekalian. Yang pertama-tama dikatakan, berbahagialah bahwa tanah air kita yang sejati adalah di surga. Kehidupan di bumi adalah persinggahan sementara. Kehidupan di bumi adalah persinggahan sementara. Tanah air kita yang sejati adalah di surga. Kita ini, kata Alkitab, pendatang-pendatang, saudara-saudara. Kita ini musafir. Kita hanya sementara hidup di muka bumi ini. Dan setelah kehidupan yang sementara ini, kita akan menghabiskan kekekalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, dalam menghadapi kehidupan ini, jangan takut dan gentar. Jangan menyerah, karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Jangan berpikir bahwa saudara sendirian. Alkitab berkata Allah itu Immanuel. Yesus Immanuel. Allah menyertai umatnya. Karena itu berpikirlah maju, berpikirlah ke depan bahwa saudara punya nilai kekekalan. Hidup ini adalah kesementaraan. Oleh karenanya jangan terlalu fokus pada yang sementara ini, sehingga kita mengabaikan yang kekal. Ada banyak orang di dunia ini fokus pada hidup yang sementara, lupa pada yang kekal, sehingga hidupnya tidak punya keselamatan. Hari ini firman Allah mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang pendatang, orang-orang musafir yang hanya sementara 40, 50, 60, 70, 80 tahun, 90 hidup di dunia ini. Tapi setelah itu kita akan menghabiskan kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Karenanya isilah kehidupan ini dengan hal-hal yang bernilai kekekalan. Isilah kehidupan ini dengan mentaati firman Tuhan. Isilah kehidupan ini dengan bekerja di ladangnya Tuhan. Isilah kehidupan ini dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Isilah kehidupan ini dengan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita.
Karena firman Tuhan mengingatkan kita, 1 gelas air engkau berikan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Bahkan 1 gelas air saudara berikan kepada sesamamu, itu dihitung oleh Tuhan. Isilah keselamatan ini, isilah kehidupan ini dengan, kata Alkitab, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Apa itu harta di surga? Tentunya bukan emas dan perak, karena emas dan perak bumi tidak laku di sana. Harta di surga adalah kehidupan kita yang mengasihi Tuhan, kehidupan kita yang mentaati Allah, kehidupan kita yang menjadi saksi Tuhan, kehidupan kita yang menjadi berkat bagi sesama kita. Karenanya saudara-saudara, jangan terlalu fokus pada yang sementara. Fokuslah pada yang kekal itu. Kejarlah hal-hal yang kekal itu. Dalam ayat ini juga kita belajar untuk berbahagialah, sebab Allah Tritunggal mengasihi kita. Alkitab berkata, Bapa memilih, Roh menguduskan, Yesus Kristus darahnya menebus kita. Hari-hari ini banyak orang bingung karena ada pembahasan-pembahasan yang agak menyimpangkan dari firman Allah yang sejati. Banyak orang bingung dengan iman Tritunggal, padahal Alkitab jelas sekali bahwa Allah itu adalah Bapa, Anak, Roh, ketiga yang esa, ketiga yang satu. Dan 3 pribadi ini bekerja luar biasa dalam keselamatan kita. Dikatakan dalam ayat ini, Bapa memilih, Roh menguduskan, dan Yesus oleh darahnya dia menebus kita semua. Wow, luar biasa saudara-saudara. Kita dipilih oleh Tuhan. Bahkan dalam buku Efesus dikatakan dipilih sebelum awal dunia. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, Anda adalah orang pilihan. Anda dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Anda dipilih Tuhan untuk menerima anugerahnya. Anda dipilih Tuhan untuk menerima kebaikannya. Anda dipilih Tuhan untuk menjadi warga kerajaan surga. Anda dipilih Tuhan untuk 1 hari memerintah bersama dengan Kristus. Betapa luar biasa, betapa berharganya kehidupan kita semua. Allah sendiri yang telah memilih saudara dan saya. Dan kita patut bersyukur, Alkitab mengingatkan bahwa Tuhan menguduskan kita. Menguduskan kita. Menyucikan kita. Kita diambil dari seseorang yang hatinya jahat. Yang Alkitab berkata kita lahir dalam kuasa dosa. Kecenderungan hati kita dipenuhi kedagingan. Yang maunya jahat daripada baik. Tapi oleh karena anugerah, oleh karena kebaikan Tuhan, Dia menguduskan kita. Dia menyucikan kita. Dia mentahirkan kita. Sehingga hati ini bisa kembali pulih. Hati ini yang tadinya sesat, boleh kembali mengasihi Allah. Hati ini yang tadinya sukar mengasihi sesama, bisa mengasihi sesama. Hati ini yang tadinya penuh dendam, mau membalas orang yang jahat sama kita. Tapi sekarang bisa melepas pengampunan. Bisa melepas berkat bagi mereka yang menyakiti kita. Itulah karunia Allah. Dia menguduskan kita. Dia menyucikan kita. Dia mentahirkan kita. Alkitab berkata, walaupun dosamu merah seperti kain kirmizi, akan diputihkan putih seperti bulu domba. Itulah yang Allah lakukan. Dia memilih, Dia menguduskan, Dia menyucikan, Dia mentahirkan kita. Sehingga kita boleh diperbaharui menjadi manusia baru. Jadi orang-orang yang bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kebahagiaan yang ketiga, Alkitab berkata dari bacaan kita, berbahagialah sebab kasih karunia dan damai sejahteranya melimpah atas kita. Berbahagialah sebab anugerahnya, kasih karunia-Nya, damai sejahteranya melimpah atas kita. Ada orang yang berkata, inilah masa anugerah Allah. Inilah masa perkenanan Tuhan. Ya, terimalah. Kalau Anda bukan orang percaya, biarlah firman hari ini boleh menjadi berkat
untuk saudara boleh percaya kepada Yesus dan menerima hidup kekal di dalam Dia. Kalau Anda telah lama meninggalkan Tuhan, Anda telah lama tersesat jauh dari Tuhan, hari ini Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Anugerahku ada atasmu. Dan aku mau engkau kembali kepadaku. Kembalilah kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan yang menghukum. Dia Tuhan yang mengampuni. Dia Tuhan yang tangannya selalu terbuka kepada orang-orang yang mau datang kepada Dia. Izinkan Yesus kembali ke dalam hatimu. Memulihkan imanmu, memulihkan hatimu. Dan kau kembali menjadi umat Allah. Dan kau yang sudah menjadi umat Allah yang setia, teruslah setia. Teruslah takut akan Tuhan. Teruslah mengasihi Tuhan. Anugerahnya limpah atas kita. Apa itu anugerah? Anugerah adalah sesuatu yang tidak layak diterima, tapi kita terima. Sama seperti kalau hukum tata negara, gerasi presiden. Seseorang sudah terhukum, vonis jelas, sekian tahun, atau mungkin vonis hukuman mati, dan sudah sampai tahap Mahkamah Agung, tidak ada lagi proses hukum. Kemudian orang itu mengajukan gerasi kepada presiden dengan pertimbangan hukum begini. Dan presiden mungkin berkata, memberikan gerasi, hukuman dirubah, yang tadinya hukuman mati jadi 20 tahun misalnya. Yang tadinya harus menghadap regu tembak, sekarang boleh menjalani sisa hidup di penjara. Itulah anugerah. Tidak layak, tapi hak prerogatif ada pada presiden dengan kuasa gerasinya. Demikian juga kita, saudara. Kita tidak layak sebenarnya di depan Tuhan. Tapi karena anugerahnya besar buat kita, kasihnya besar buat kita, kita dilayakkan oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya dilayakkan, Alkitab berkata semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak Allah. Tidak ada kata yang bisa kita gambarkan untuk melukiskan betapa besarnya anugerah Allah. Oleh karena itu, saya berseru bagi engkau hari ini. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan diputihkan putih seperti salju. Jangan berkata, aku orang jahat, aku orang sesat, Tuhan tidak mungkin mengampuni aku, dosaku terlalu banyak. Saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh korban Kristus di kayu salib. Yang harus engkau lakukan hanya satu. Buka hatimu bagi Tuhan. Panggil Dia, Yesus, Yesus, Yesus. Dan izinkan Dia masuk ke dalam hatimu. Masuk ke dalam hidupmu. Bertahta di dalam engkau. Maka engkau adalah ciptaan baru. You are forgiven. Anda diampuni. You are accepted. Anda diterima. Anugerahnya melimpah buat Anda semua. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini. Kebahagiaan orang pilihan Allah yang pertama, berbahagialah karena tanah air kita yang sejati adalah di surga. Hidup bumi adalah sementara, kita pendatang. Yang kedua, berbahagialah karena Allah Tritunggal mengasihi kita. Dan yang ketiga adalah berbahagialah sebab kasih karunia dan damai sejahteranya melimpah. Saya mau berdoa buat kita semua. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hamba berdoa biarlah firman Allah menjadi berkat bagi setiap pemirsa Tuhan. Hamba juga berdoa hari ini berkati bangsa negeri kami Indonesia, berkati pemerintahan dengan hati yang bijaksana. Berkat-Mu berlimpah-limpah buat bangsa kami Tuhan. Berkatilah gereja-gereja di seluruh Indonesia bahkan di seluruh muka bumi. Berkati para pemirsa yang hadir, yang mendengarkan, yang melihat siaran ini, yang sakit kiranya Engkau menyembuhkan Tuhan, yang beban berat Engkau memberikan kelegaan, yang terhilang Engkau selamatkan, yang berdosa Engkau ampuni. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah anugerah-Mu selalu menuntun hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati, Victorious People terus berkarya. Shalom.